Berbicara mengenai teori belajar, tentunya tidak lepas dengan yang namanya metode pembelajaran. Namun yang menjadi permasalahan pada saat ini, yang pertama adalah penerapan teori belajar yang berjalan kurang optimal. Lalu yang kedua adalah kurangnya pelatihan yang diberikan kepada guru. Lalu yang ketiga adalah kurangnya akses teknologi. Lalu yang keempat adalah kurangnya keterlibatan orang tua. Lalu yang kelima adalah penerapan metode belajar yang masih belum sesuai. Dan yang terakhir adalah sistem evaluasi yang diberikan kepada siswa masih bercenderung menggunakan penilaian berbasis teks dan angka yang mana tidak dapat menggambarkan kemampuan dan potensi siswa secara menyeluruh. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya untuk memperbaiki teori-teori belajar yang diperlukan agar relevan dengan konteks pendidikan yang ada di Indonesia. Teori belajar merupakan suatu teori yang berisikan cara pengaplikasian pembelajaran antara siswa dan gurunya. Namun saat ini, siswa lebih cenderung menyukai game online dibandingkan membaca buku. Hal ini tentu membuat guru menjadi lebih ekstra dalam membuat media pembelajaran yang lebih menarik dan menyenangkan. A good education can change anyone, a good teacher can change everything. Setiap individu memiliki cara belajar mereka yang berbeda-beda. Dengan memahami keberagaman ini, bagaimanakah cara guru untuk membangun lingkungan belajar yang positif dan mendukung para siswanya? Pastinya, para guru menggunakan teori yang belajar yang tepat untuk memahami kondisi para siswanya. Karena jika tidak tepat, siswa akan merasa bosan pada saat pembelajaran. Sebagai seorang pendidik nantinya, tanggung jawab kita bukan hanya memberikan materi, tapi juga membantu siswa mengembangkan keterampilan belajar mereka sepanjang hidup. Hai everyone, kenalin aku Bintang. Dan ini kedua temanku, Widya dan Sri. Kita adalah mahasiswi Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau yang biasa dikenal dengan PGSD. Yap, betul sekali. Kita adalah calon tenaga pendidik untuk anak bangsa ke depannya. Namun, sebelum menjadi seorang tenaga pendidik, kita tentunya harus menjadi seorang peserta didik dulu dong, guys. Oke, kali ini aku mengajak teman-teman untuk membahas tentang teori belajar yang tentunya topik ini merupakan lanjutan dari podcast kita sebelumnya. Sebagai mahasiswi Prodi PGSD, tentunya kita harus mengetahui teori belajar apa yang dapat digunakan dalam proses belajar mengajar di sekolah dasar, baik di kelas rendah maupun kelas tinggi. Tujuannya agar apa yang akan disampaikan dapat mudah diterima oleh peserta didik kita nantinya. Ngomongin tentang teori pembelajaran, ada banyak sekali pengertian yang dikemukakan oleh para ahli. Namun, dari apa yang sudah kita ketahui, teori belajar merupakan suatu kumpulan prinsip yang terintegrasi untuk mengatur situasi atau lingkungan belajar sehingga dapat membantu siswa mencapai tujuan belajarnya dengan mudah. Pada dasarnya, teori belajar sangatlah banyak, tetapi yang sering digunakan secara umum itu seperti teori behavioristik, teori kognitif dan konstruktivistik, lalu teori pemrosesan informasi, dan yang terakhir adalah teori sosial. Dari teori-teori yang sudah ada, tentunya para pendidik mempunyai pilihan dan caranya sendiri dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Untuk mencari tahu secara langsung, kami berkesempatan untuk melakukan pengamatan di SD Negeri 3 Kaliuntu. Di sini kami melakukan pengamatan mengenai proses pembelajaran yang berlangsung di kelas rendah maupun di kelas tinggi. Dari hasil yang sudah kami dapat, baik Bapak maupun Ibu guru di kelas rendah maupun kelas tinggi, ternyata sama-sama menggunakan teori belajar behavioristik. Hal ini dikarenakan beliau mencoba merangsang stimulus siswa agar dapat terjadi interaksi yang interaktif dalam pembelajaran. Di samping itu, beliau juga memutuskan jenis pembelajaran apa yang akan diberikan sebelum memulai pembelajaran. Dari hasil pengamatan, Bapak Guru memberikan materi mengenai sudut, sedangkan Ibu Guru mengenai perkalian dan pembagian. Dalam
pembelajaran berlangsung, Bapak atau Ibu guru memberikan stimulus berupa pertanyaan-pertanyaan yang sederhana mengenai perkalian, pembagian maupun sudut kepada para siswanya. Dan beberapa siswa memberikan respon yang positif seperti dengan antusias menjawab ke depan dengan apa yang sudah mereka ketahui. Dan ada beberapa siswa yang tidak merespon sama sekali mengenai pertanyaan yang sudah diberikan. Meskipun demikian, baik Bapak maupun Ibu guru tetap menjelaskan masing-masing materi dengan baik kepada para siswanya. Jika ada siswa yang kurang mengerti, beliau kemudian menjelaskan kembali dengan penuh hati-hati. Tentunya, setiap teori belajar memiliki kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Seperti teori ini memiliki kelebihan, yaitu pendidik tidak hanya memberikan ceramah, tetapi melalui instruksi singkat yang diikuti dengan beberapa contoh yang dilakukan sendiri maupun dengan simulasi. Selain itu, pendidik juga terbiasa bersikap teliti dan peka saat pembelajaran berlangsung. Dan teori ini sangat cocok digunakan untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek dan pembiasaan. Dengan demikian, peserta didik akan lebih paham dengan apa yang sudah ia dapatkan. Namun kekurangan dari teori ini, tidak semua pembelajaran dapat menggunakan teori behavioristik dan pembelajaran hanya berpusat kepada guru, sehingga peserta didik hanya sebagai pendengar dan tidak dapat bebas berkreasi serta berimajinasi. Jadi untuk menerapkan teori ini tentunya ada beberapa hal yang harus diperhatikan, seperti guru yang harus memperhatikan peserta didiknya, lalu lingkungan belajar juga yang harus diperhatikan, kemudian mengutamakan pembentukan tingkah laku dengan cara latihan dan pengulangan, dan yang terakhir, proses belajar mengajar harus dengan stimulus dan respon. Dari apa yang sudah aku dan teman-temanku pelajari dan amati, kita semakin berpikir kira-kira kalau kita sudah menjadi seorang guru, teori belajar apa ya yang cocok diterapkan untuk peserta didik kita nantinya? Karena sebagai calon tenaga pendidik, kita mempunyai medan perang kita sendiri untuk mengabdi dan berdedikasi untuk bangsa dan negara. Dengan memilih prodi pendidikan guru sekolah dasar Undiksa sebagai tempat kita berlabuh dan mewujudkan mimpi sebagai seorang guru, kini saatnya kita bangga menjadi bagian dari Undiksa. Bukan perkara mudah, tapi akhirnya kita berakhir pada kata sudah yakin dan sudah siap. Kita tahu akan ada banyak kerikil dan luka-luka kecil di depan, tapi langkah kita akan tetap gagah. Sebab ini pilihan kita, apa yang sudah dimulai harus diselesaikan. Dari ini, teruslah bermimpi dan berjuang dalam melibatkan Tuhan yang di atas.